Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama aku Nadila Prihandini, NIM aku 64241845. Namaku Revi Pustitasari, NIM 64241877. Nama aku Anamirta Dwi Puspita dengan NIM 64241639. Nama aku Nuryanti Diska Azlia, NIM-nya 64242129. Nama aku Laila Jaida, NIM-nya 64241495. Nama aku Jaskia Farzana, NIM aku 64241725. Nama aku Febriana Densya Putri, NIM-nya 64241757. Nama aku Fatur Rahman Ujab Mustafa, NIM aku 64242034. Nama aku Ahmad Mursidi, NIM saya 64241915. Baik, kegiatan hari ini kita akan melakukan edukasi tentang pengelolaan keuangan kepada anak-anak SMK Kencana 1, Jakarta Utara. Selamat pagi teman-teman, kami dari Universitas Desi. Jadi kami di sini ingin mengedukasikan tentang pengolahan keuangan untuk kehidupan sehari-hari atau untuk kalian ketika buka usaha. Oke, apa itu sih pengolahan keuangan? Pengolahan keuangan itu adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengendalian atau pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi atau individu secara efektif dan efisien. Pengolahan ini mencakup berbagai aktivitas seperti penyusunan anggaran, penyatatan transaksi, pengawasan penggunaan dana, serta evaluasi hasil keuangan. Oke, jadi kenapa sih itu penting? Mengelola uang secara efektif membantu kalian menghindari utang berlebihan, menghadapi situasi darurat, dan menciptakan ketenangan pikiran. Apa sih itu manfaat? Yang pertama itu membantu perencanaan dan pengembalian keputusan. Pengembalian keputusan itu dengan data keuangan yang jelas, kita bisa membuat keputusan keuangan yang tepat. Misalnya, kapan waktu yang tepat untuk membeli sesuatu atau berapa yang bisa kita tabung setiap bulan. Yang kedua, ada mengontrol pengeluaran. Mengontrol pengeluaran itu dengan mencatat setiap pengeluaran, kita bisa melihat kebiasaan konsumtif yang mungkin merugikan. Misalnya terlalu sering jajan kopi di luar, ternyata setiap bulannya bisa menghabiskan ratusan ribu rupiah setiap bulan. Yang ketiga itu ada menjamin ketersediaan dana. Pengelolaan yang baik membantu memastikan bahwa kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan selalu bisa terpenuhi. Yang keempat itu ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Uang yang digunakan secara efisien memungkinkan kita mendapatkan hasil maksimal dari pengeluaran kita, misalnya berinvestasi dalam pendidikan atau pelatihan bisa meningkatkan kemampuan kerja. Menumbuhkan kesadaran finansial. Dalam konteks pribadi, pengelolaan keuangan membantu seseorang menjadi lebih sadar terhadap kondisi keuangannya sehingga dapat menabung, berinvestasi atau menghindari utang berlebihan. 6. Mendukung pertumbuhan jangka panjang bagi bisnis atau organisasi. Pengelolaan keuangan yang baik membantu dalam mempertahankan keberlanjutan dan mendukung ekspektasi atau inovasi. Memudahkan evaluasi keuangan. Adanya pencatatan dan pengelaporan yang rapi memungkinkan dilakukan evaluasi untuk menilai kinerja keuangan, mengidentifikasi masalah, dan menyusun strategi. Nah, pilar utamanya yaitu penghasilan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Lanjut. Jadi kami di sini ngasih kalian contoh-contoh untuk mengelola keuangan. Kita ngambil contohnya itu dari penjualan produk makanan, yaitu spaghetti, di mana untuk mencari nilai jual dan juga keuntungan itu menggunakan cara seperti ini. Jumlah modal yang kita miliki itu di awal ada 200.000 untuk membeli barang-barang mentah yang dicatat dalam PPT. Lalu semua bahan mentah ini diolah menjadi bahan jadi untuk menghasilkan 20 cup. Untuk mencari harga penjualannya itu kita dapat di 15.000 per cupnya.
Jadi pendapatan yang kita dapatin jika 20 cup itu terjual, kita akan dapat 300.000. Berarti keuntungan yang akan kita dapetin itu 100.000. Ntar untuk perhitungannya lagi akan dijelaskan melalui Excel. Jadi di sini ada Excel dari studi kasus yang tadi dijelaskan. Kita kan mau menjual spaghetti. Nah di sini tuh ada nama bahan-bahannya, ada spaghetti, susu full cream, keju butter, smoked beef, cup plastik, garpu dan sendok plastik, dan gas. Nah di sini ada tabelnya dan nama bahan, jumlah per bungkus, per liter, tabung atau per piece, harga jual, dan jumlah barang. Pertama, kita tuh harus masukin dulu nama bahannya. Yang kita butuhin kan spaghetti. Nah, dari jumlahnya kita tuh butuh dari 5 bungkus spaghetti. Harga jualnya per satu bungkusnya itu 11.000. Nah, jadi nanti untuk jumlah bayarnya 11.000 dikali 5. Nah, ini sih 11.000 dikali 5. Hasilnya jadi untuk jumlah bayarnya itu 55.000. Lanjut ke bahan yang kedua, itu ada susu full cream. Kita menggunakan 1 susu full cream, jadi harga jualnya 20.000, jumlah bayarnya 20.000. Kita masukin. Yang ketiga ada keju batang. Keju batang kita gunain 2 bungkus. Harga jual atau harga belinya itu 13.000. 13.000 itu dikali dengan jumlah per bungkusnya. Jadi 13.000 dikali 2, hasilnya 25.000. Selanjutnya ada smoked beef. Smoked beef kita menggunakan 1 bungkus. Harga jual atau harga belinya itu 50.000. Jadi jumlah bayarnya itu 50.000. Lanjut ada cup plastik, kita gunain 20 cup dan harga per piece-nya itu 75 perak. Kita kali jadi totalnya 15.000. Garpu dan sendok harga per piece-nya itu 200 perak, kita kali dengan 20 piece, totalnya 4.000. Dan gas 1 tabungnya itu 21.000. Untuk mendapatkan subtotalnya itu dari jumlah bayar ini kita samakan semua. Kita pakai rumus sum, teman-teman. Kita tarik dari yang pertama sampai enter. Totalnya 191.000. Untuk cari rata-rata penjualan kita gunain rumus average. Nah ini dari rumus average-nya kita dapat dari tadi kan subtotalnya itu 191. Dari yang tadi dapat rumus dari menggunakan rumus sum. Lalu dari rata-rata penjualan ini kita pakai rumus average. Nah ini untuk penjelasan dari ketentuan soal penilaian. Jadi untuk dapat jumlah bayar itu sama dengan jumlah per bungkus, per liter, tabung atau per piece dikali harga jual. Subtotal sama dengan berdasarkan penjumlahan jumlah barang. Rata-rata penjualan berdasarkan keseluruhan penjualan, buatkan deskripsi pendapatannya. Total pendapatan sama dengan harga jual per porsi dikali jumlah porsi terjual. Keuntungannya sama dengan total pendapatan dikurang dengan total. Nah di sini juga ada nih teman deskripsi tabelnya. Jadi kesimpulannya harga jual per porsi itu dapat dari 15.000. 15.000 itu dapat dari kita jual 20.000. Kita jual 20.000, total pendapatannya ini 15 dikali 20, totalnya 300.000. Untuk total modal yang kita gunain sekitar 200.000 dan total keuntungannya 100.000. Dari keuntungannya ini total pendapatan dikurang dengan total modal, jadi dari 300 ini dikurang dengan 200 dapat 100.000.